guys, welcome to Talk Talk Podcast. Mari mengobrol sejarah. Untuk biologi pendidikan Muhammad Hatta. Astagfirullah. Halo guys, assalamualaikum. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Fitri. Hari ini saya akan membuatkan podcast sejarah ini dengan tema kelahiran Muhammad Hatta dan riwayat pendidikan serta periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya menampilkan host dan juga narasumber kita hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang biodata dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Hatta. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naksabindiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu ibunya adalah Siti Salehah yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Muhammad Hatta menikah dengan Siti Rahmiati Hatta pada 16 Februari 1926 sampai 13 April 1999 yang bernama asli Rahmi Rashid dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Betuya Faridah Hatta, yang kedua adalah Gemala Rabiul Hatta, yang ketiga Halida Nuriyah Hatta. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi dan kemudian pada tahun 1913 sampai 1916 lalu melanjutkan studinya di Europe Leisure School di Padang. Pada saat usia 13 tahun sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS tingkat dengan SMA di Batavia. Namun ibunya menginginkan agar Hatta tetap berada di Padang dahulu mengingat usianya yang masih terlihat muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi di Mulo di Padang, baru kemudian pada tahun 1919 beliau pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Saat masih di sekolah menengah di Padang, Muhammad Hatta telah aktif di organisasi. Pada usia 17 tahun, Hatta telah lulus di sekolah tingkat menengah dengan hasil Oke, di sebelah saya sudah ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Widrato. Dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Ani. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau bertanya kabar dari kesibukan tadi hari-hari. Kabar saya alhamdulillah baik. Kesibukan saya sedang menjalankan program studi sejarah di Universitas di Penogoro. Oke, di awal saya sudah menjelaskan sedikit tentang biografi Muhammad Hatta. Nah, kita ingin mengetahui lebih lengkap tentang pendidikan Muhammad Hatta. Untuk biografi pendidikan Muhammad Hatta, setelah kelulusannya tersebut, beliau berangkat ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Tin Hendrik School. Di Batavia, beliau juga aktif di Jong Sumatera Pusat, serta juga memiliki posisi sebagai bendahara. Lalu pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Netherlands School atau Rotterdam School of Commerce yang kini menjadi Erasmus University. Di sana beliau bergabung dalam Perhimpunan Hindia dan tinggal selama kurang lebih 11 tahun. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh kehormatan akademis, yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Wow, menarik sekali riwayat dari pendidikan Muhammad Hatta ini. Seperti yang kita ketahui, beliau juga memiliki banyak prestasi atau julukan contohnya Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perubahan Nasional, Bapak Hak Asasi Manusia, hingga Wakil Presiden pertama di Indonesia. Benar Eka. Nah, setelah mendengar riwayat pendidikan serta latar belakang beliau,
Kita akan berganti langsung dengan pertanyaan seputar periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita ingin tahu bagaimana perjalanan Bung Hatta untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usaha Belanda yang ingin menjadikan kembali pemerintahan Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. 2 kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Linggar Jati dan perjanjian relief, tetapi selalu berakhir kegagalan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dalam mengatasi kegagalan tersebut, beliau mencari dukungan luar negeri pada Juli 1947. Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Beliau menyamar sebagai 30 negara, 36 bernama Abdullah. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum. Wah, berarti kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti pada Indonesia. Lalu saya pernah membaca bahwa September 1948 PKI pernah melakukan pemberontakan, dan tanggal 19 Desember 1948 ada peristiwa apa sih di tanggal tersebut? Pada tanggal 19 Desember 1948 itu merupakan peristiwa agresi militer 11 oleh Belanda menyebabkan ibu kota tersebut jatuh. Akibatnya pemerintahan Indonesia mendirikan atau membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang saya tahu, perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkorban. Di mana-mana Panglima Besar Sudirman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata hingga ada peristiwa pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag. Nah, saya juga ingin mengetahui ada apa pada tanggal tersebut. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta terjadi penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan antara Indonesia dengan Belanda yang diwakilkan oleh Muhammad Hatta untuk ditunjuk sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Belanda. Nah, saya ingin tanya, tahu nggak siapa saja yang terlibat di sana? Setahu saya ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS. Akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda. Benar. Bung Hatta yang mengetahui delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden Indonesia. Wow, benar-benar menarik ya. Mulai dari biografi beliau, lalu riwayat pendidikan serta perjuangan bagaimana Muhammad Hatta mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ini benar-benar luar biasa. Betul sekali. Riwayat perjalanan hidup beliau memang sangat menginspirasi banyak anak muda di Indonesia. Kita semua berharap dapat terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah Bung Hatta dan Bung Karno lakukan perjuangannya selama ini. Oke, terima kasih untuk Kak Hani atas waktunya. Kami mohon maaf apabila mungkin selama podcast ini berjalan ada kata-kata yang menyakiti hati dari Kak Hani. Sama-sama, saya juga senang diundang dalam podcast kali ini. Saya berharap saya mungkin bisa datang kembali ke sini untuk membahas topik yang lainnya. Oke, itu tadi podcast kami dalam tema kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Kami mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.